Hai, perkenalkan nama saya Maria Adriana Odiniron, mahasiswi dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana, jurusan Budidaya Perairan semester 5. Baik, dalam video saya ini saya akan melakukan kegiatan praktikum manajemen kualitas air mengenai yang pertama adalah teknik penyiponan dalam kolam dan yang kedua adalah cara menaikkan serta menurunkan pH dalam perairan. Oke baik, sebelum masuk ke dalam kegiatan praktikum saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi praktikum apa saja yang akan saya lakukan nanti. Oke baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai teknik penyiponan. Teknik penyiponan atau sipon merupakan suatu tindakan untuk menyedot atau membuang kotoran ikan dan sisa-sisa pakan serta kotoran lain yang terdapat dalam dasar kolam ataupun dasar perairan. Nah, penyimpanan ini wajib dilakukan. Mengapa? Karena jika tidak, kotoran tersebut lama-lama akan menumpuk di dasar perairan. Seperti yang telah kita ketahui, penumpukan ini dapat menyebabkan kadar amoniak akan tinggi dalam perairan. Sedangkan kadar amoniak ini merupakan hal yang beracun bagi ikan sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan. Maka dari itu penyiponan ini sangat penting untuk dilakukan. Prinsip dasar penyiponan ini hanyalah menyedot atau membersihkan sisa-sisa kotoran yang berada di dasar kolam ataupun perairan tersebut. Nah, penyiponan ini hanya bisa dilakukan pada jenis kolam yang memiliki dasar kolam seperti kolam terpal ataupun juga kolam semen serta akuarium. Pada kolam tanah tidak bisa dilakukan. Baik, langsung ke materi yang kedua mengenai cara menurunkan serta menaikkan pH dalam perairan. Nah, pH ini sendiri merupakan derajat keasaman atau salah satu parameter kimia yang penting yang harus diperhatikan dalam manajemen kualitas air dalam suatu perairan atau wadah budidaya. Skala pH terdiri dari 0 sampai dengan 14. Dan pH yang disarankan atau yang dianggap netral dan yang paling baik berkisar antara 6,5 sampai dengan 8. Apabila terjadi penurunan ataupun kenaikan nilai pH dalam suatu perairan, kita dapat menggunakan beberapa alternatif cara untuk menaikkan serta menurunkan nilai pH dalam perairan tersebut. Yang pertama, untuk menaikkan nilai pH, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama adalah memberikan saringan yang terdiri dari pecahan koral dan pecahan kulit kerang dicampur dengan potongan batu kapur pada saluran aerasi kolam tersebut. Yang kedua, dapat menggunakan batu kapur pada dasar kolam. Gunakan batu kapur yang masih berbentuk bongkahan. Hal ini dikarenakan bongkahan batu kapur tidak mudah menyusut dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, bisa juga menggunakan batu karang pantai. Penggunaannya seperti batu kapur tadi, yakni direndam di dasar perairan. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan pH yang cepat dalam suatu perairan. Berikut yang kedua, cara menurunkan pH dalam suatu perairan. Nah, cara menurunkan pH ini yang pertama adalah menggunakan daun ketapang. Caranya adalah dengan merendam daun ketapang tersebut di dasar air selama berapa hari. Sebelum merendam daun ketapang tersebut, terlebih dahulu rebus daun ketapang guna menghilangkan satanin yang terkandung, karena satanin ini dapat menimbulkan warna kuning pada air. Yang berikut, pasang filter pada keran leding untuk menurunkan kadar pH air dari sumbernya, menambah tanaman gambut, dan yang terakhir, menggunakan tanaman ataupun pohon besar di pinggir kolam. Oke baik, langsung saja kita akan mulai praktikum manajemen kualitas air, yakni melakukan penyimpanan serta menaikkan dan menurunkan nilai pH dalam perairan. Alat-alat dan bahan akan saya jelaskan ketika saya melakukan praktikum nanti. Oke baik, yang pertama adalah teknik penyimpanan. Alat bahan yang pertama adalah selang aerasi, wadah untuk menampung air penyimpanan, kemudian kolam. Oke, langsung saja. Yang pertama, masukkan ujung selang aerasi dalam kolam. Di sini saya menggunakan kayu agar teknik penyimpanannya lebih gampang. Kemudian menuju ke tempat yang lebih rendah, lalu melakukan penyimpanan.
Usahakan kita harus lebih rendah daripada kolamnya agar airnya dapat mengalir dengan baik. Setelah itu kita tinggal menunggu air untuk keluar dari selang aerasi. Nah, air yang keluar dari selang aerasi ini merupakan air penyimpanan di mana terdapat sisa-sisa pakan serta sisa-sisa metabolisme ataupun kotoran yang berada di dasar kolam. Oke, baik, tadi merupakan teknik penyimpanan pada kolam. Sekian. Oke, baik, langsung masuk ke kegiatan kedua kita mengenai cara menurunkan serta menaikkan pH dalam perairan. Yang pertama dilakukan adalah membersihkan daun ketapang yang akan kita gunakan. Daun ketapang tersebut kemudian selanjutnya akan direbus di dalam air mendidih selama 15 menit. Baik, setelah 15 menit bisa kita lihat air rebusan ketapang sudah berubah warnanya menjadi kuning. Kita bisa mematikan kompor, kemudian mengeluarkan daun ketapang tadi agar hanya tersisa airnya saja. Setelah itu, tuang air rebusan ketapang tersebut dalam sebuah wadah. Oke, baik, jadi ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menaikkan dan menurunkan nilai pH dalam perairan. Di sini terdapat ember beserta air, bubuk kapur, air rebusan ketapang, dan juga kertas lakmus merah. Baik, langsung saja ke kegiatan pertama mengenai cara menurunkan pH dalam perairan. Di sini parameter yang saya gunakan adalah kertas lakmus berwarna merah. Nah, kertas lakmus merah ini tidak akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Oke, baik, di sini saya akan langsung mencelupkan setengah kertas lakmus tersebut ke dalam larutan air ketapang tadi dan tunggu selama beberapa saat, kemudian angkat. Di sini saya perhatikan kertas lakmus ini tidak berubah warnanya, maka saya dapat menyimpulkan bahwa larutan ini bersifat asam. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan praktek cara menurunkan pH dalam perairan. Nah, di sini kita menganggap bahwa air yang di dalam ember ini merupakan air dengan pH yang tinggi, sehingga kita akan memasukkan air daun rebusan ketapang ini agar pH air dalam ember ini dapat kembali netral. Karena seperti yang telah kita ketahui, berdasarkan dari beberapa literatur yang telah saya baca, daun ketapang ini tidak dapat digunakan untuk menurunkan nilai pH dalam perairan. Baik, yang kedua adalah menaikkan pH di dalam perairan. Nah, bahan utama yang akan digunakan di sini adalah kapur. Kemudian masukkan 1 sampai dengan 1,5 sendok bubuk kapur tersebut ke dalam wadah air yang telah kita siapkan tadi. Setelah itu, aduk agar kapur tersebut dapat larut dengan merata di dalam air. Nah, karena kita ingin menaikkan pH dalam perairan, maka larutan yang kita butuhkan adalah larutan yang bersifat basah. Untuk membuktikan bahwa larutan kapur ini bersifat basah, maka di sini saya menggunakan kertas lakmus sebagai parameter yang akan saya gunakan untuk membuktikan bahwa kapur ini bersifat basah. Karena kertas lakmus merah ini akan berubah menjadi biru ketika dicelupkan ke dalam larutan basah. Baik, langsung saja kita celupkan. Nah, setelah diamati ternyata
kertas lakmus ini berubah menjadi biru. Ini membuktikan bahwa larutan kapur ini bersifat basa atau memiliki nilai pH yang tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa larutan kapur ini dapat digunakan untuk menaikkan nilai pH dalam suatu perairan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.